Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, nyatakanlah isi hatimu kepada kami. Kristus Sang Firman hidup, Firman yang telah menjadi manusia, menderita sengsara, mati disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kitab suci hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri untuk menyimak pembacaan Injil ini. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea.
yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir tahun yang lalu, kita dikejutkan dengan sebuah berita. Sebagai orang Kristen, tentunya kita sangat terkejut mendengar berita ini. Slide-nya apakah boleh ditampilkan? Ya. Ada seorang pendeta di Surabaya yang divonis 10 tahun penjara karena telah terbukti selama 16 tahun dia telah mencabuli salah seorang anggota jemaatnya. Jadi peristiwa ini terungkap ketika si korban ini hendak menikah. Waktu korban ini hendak menikah, lalu dia tahu ternyata yang akan melakukan pemberkatan nikah adalah pendeta yang telah mencabulinya sejak perempuan ini usia 10 tahun sampai usia 26 tahun. Ketika dia tahu bahwa pendeta ini yang akan memberkati, dia nggak tahan lagi. Dia akhirnya cerita kepada orang tuanya, dia tolak, saya nggak mau diberkati oleh orang ini. Bingunglah orang tuanya. Kenapa bingung? Karena rupanya perempuan ini itu sejak usia 10 tahun dititip oleh orang tua mereka di pendeta ini. Tinggallah bersama pendeta ini. Di rumah pendeta ini yang sekaligus satu gedung, di situ juga tempat ibadah, gereja mereka di situ. Dan selama 16 tahun, perempuan ini dicabuli. Dan lebih luar biasanya lagi, di dalam kesaksian pengadilan diberitakan Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah setiap pendeta ini mencabuli sang perempuan, maka perempuan ini diajak berdoa. Diajak berdoa, lalu dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang ayah angkat dengan anak angkatnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara mendengar berita ini? Saya yakin sekali perasaan kita campur aduk dan berkecamuk. Marah pastinya. Kok bisa ya? Ada orang yang adalah seorang pendeta selama 16 tahun mencabuli jemaatnya sendiri. Bahkan mengajaknya berdoa setelah dia melakukannya. Kok bisa ya? Mungkin juga kita merasa sedih, iba terhadap korban ini. Kita mungkin kecewa dan berbagai macam perasaan negatif lainnya. Tetapi inilah realitasnya. Seseorang itu bisa mengaku Kristen selama puluhan tahun, tapi hidupnya tak pernah menjadi semakin mirip dengan Kristus sedikit pun.
Inilah realitas kekristenan yang harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika seseorang aktif di pelayanan gerejawi, ini sama sekali tidak akan membuat hidup seseorang semakin mirip dengan Kristus. Seseorang bisa saja aktif di pelayanan, tapi di kantor terkenal sebagai seorang penjilat, sebagai seorang yang senang sikut sana sikut sini, terkenal sebagai pembohong, sebagai koruptor. Itu bisa terjadi. Seseorang bisa sangat aktif di pelayanan, tapi di lingkungan pergaulan dikenal sebagai tukang gosip, dikenal sebagai kebun binatang berjalan, dikenal sebagai playboy, sebagai playgirl. Seorang bisa aktif di pelayanan, tapi di sekolah atau di kampus terkenal sebagai tukang nyontek, tukang titip absen, tukang bikin onar, troublemaker. Seorang bisa aktif di pelayanan, tapi di keluarga sama sekali tidak bertanggung jawab, tidak setia pada pasangan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa terjadi. Seseorang bisa aktif di pelayanan, tetapi tetap menyimpan dendam dengan orang lain, tetap berkubang dalam dosa dan perilaku buruk dan merusak yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Ini sangat mungkin terjadi. Ketika mendengar ini mungkin ada di antara kita yang berpikir, nah mendingan gua nggak aktif di pelayanan, daripada aktif di pelayanan tapi hidup kayak begitu, mendingan gua dong. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berpikir seperti itu, tanyakan pada dirimu. Ketika engkau mengaku Kristen, lalu merasa diri lebih baik dari orang-orang ini, apakah hidupmu semakin serupa dengan Kristus? Kalau tidak, maka saudara sama saja. Tentu ketika melihat realitas ini kita bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang salah? Kenapa ini bisa terjadi? Saya meyakini salah satu penyebab utamanya adalah karena banyak orang Kristen percaya pada Yesus yang mati disalibkan, tetapi tidak percaya pada Yesus yang bangkit dan hidup. Banyak orang Kristen mencari Yesus di antara orang mati, seperti yang dilakukan oleh para perempuan di dalam bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang bapak gereja bernama Agustinus di dalam bukunya De Civitate Dei, dia pernah menulis begini. Ketika seorang dokter memeriksa pasien, lalu pasien ini nggak bisa sembuh, maka bilang ke pasien itu, bahwa engkau itu tidak punya harapan, engkau tidak akan bisa sembuh. Lalu Agustinus bilang begini, semestinya kita bilang begitu kepada setiap manusia. Setiap lahir, kamu tuh pasti mati. Kamu gak akan sembuh. Lahir oe-oe, kamu pasti mati. Itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang membuat para perempuan pada zaman Yesus datang ke kubur Yesus. Mereka itu tahu. Kadang-kadang kita pikir orang zaman dulu lebih bodoh dari orang zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita pikir orang dulu gampang percaya dengan kebangkitan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Orang dulu juga tahu banget sama kayak kita, orang mati itu ya mati. Wis mati gitu loh. Nggak bangun lagi, nggak bangkit lagi, nggak hidup lagi. Bukan hanya Agustinus yang hidup zaman keempat, para perempuan, orang-orang di zaman Yesus tahu betul realitas ini. Inilah alasan mereka itu datang ke kubur Yesus. Mereka itu datang bukan untuk menjumpai Yesus yang hidup loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan. Mereka itu datang ngapain? Mereka itu bawa rempah-rempah, di sini dicatat di Lukas 24 ayat 1. Mereka bawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka sebelumnya. Kenapa mereka bawa rempah-rempah? Karena mereka mau mengurapi mayat Yesus. Ini praktik yang biasa pada waktu itu sebagai tanda penghormatan kepada orang yang meninggal. Maka jenazahnya diurapi. Jadi jelas sekali mereka datang itu buat ngapain? Menemui Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Tapi ternyata kunjungan mereka ke kubur Yesus syarat kejutan. Kejutan yang pertama, ternyata batu penutup kubur Yesus telah terguling. Ini kubur zaman baheula Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini batu ini gede banget begitu ya. Lebih mudah ditutup, ditaruh daripada diangkat. Dan kalau kita baca di Markus 16 ayat 3, ini para perempuan waktu datang ke kubur, mereka tuh
di dalam perjalanan bertanya-tanya, Markus 16 ayat 3, nanti siapa yang bakal buka batunya ya? Kita kan mengurapi mayat Yesus, ini batu nih segede gaban gitu ya. Siapa yang mau bantu kita? Gimana kita gulinginnya? Kejutan yang pertama, pas nyampe, batu sudah terguling. Wah, kejutan yang menyenangkan bukan melegakan. Entah apapun yang terjadi, puji Tuhan, batunya udah terguling. Kejutan yang kedua, masuk ke dalam, di mana mayat Yesus? Kita datang mau mengurapi Yesus, mau menghormati Yesus yang telah mati. Mereka datang karena kasih mereka kepada Yesus sang rabi yang sudah mati. Tapi Yesusnya kagak ada. Apa yang mereka pikirin? Kalau di posisi mereka, apa yang bisa kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara? Kita mau ke sinar kasih. Pas di sinar kasih, kok kosong petinya? Mana ini yang mati? Bingung Bapak Ibu Saudara. Mereka itu termangu-mangu dan Yohanes 20 mencatat bahwa mereka berpikir ada orang yang mencuri mayat Yesus. Itu dugaan yang sangat rasional pada waktu itu. Karena memang banyak pencuri-pencuri mendatangi kubur-kubur ini untuk mencuri berbagai barang dari yang meninggal, termasuk rempah-rempah yang ada di sana. Kejutan yang ketiga, ketika mereka di sana, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Ini adalah malaikat yang datang menghampiri mereka. Ini kejutan ketiga. Dan malaikat ini bertanya, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan retoris yang kalau kata orang sekarang, makjleb. Mereka tuh datang untuk menjumpai Yesus yang mati ke kubur itu. Tapi malaikat ini bilang, kamu ngapain datang ke sini? Cari Yesus yang mati. Bukannya dia dulu udah bilang, itu yang dicatat di Lukas ini. Bukannya dulu dia udah bilang, dia itu akan mati, menderita, mati. Pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Bukannya dia udah bilang, kamu ngapain ke sini? Lalu Lukas mencatat Bapak Ibu Saudara, ayat 8, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi memang Yesus pernah bilang kok. Jadi dengan kata lain, malaikat ini bertanya kepada mereka, kenapa kamu gak percaya sih sama omongan Yesus? Ngapain masih datang ke sini? Yesus sudah bilang dia akan bangkit hari yang ketiga, ngapain datang mengurapi dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sudah sebut tadi, berita tentang kebangkitan Yesus itu memang gak mudah dipercayai. Kita menjumpai 3 bukti di sini Bapak Ibu Saudara di dalam teks kita hari ini. Di ayat 4 dikatakan, para perempuan itu berdiri termangu-mangu. Ini bahasa formal yang mungkin kita bingung gitu. Termangu-mangu itu di dalam salah satu terjemahan Inggris dibilang they were at a loss. Mereka lihat mayat Yesus nggak ada, they were at a loss, bingung mau ngapain gua ya. Jadi bingung gitu loh, kayak orang linglung. Loh, ini mayat nggak ada terus. Lost, bingung. Mereka bingung, apa ini? Ayat 11. Para rasul menganggap omongan para perempuan itu omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada apa yang diceritakan para perempuan. Masa iya bisa nggak ada mayatnya di situ? Itu batu bisa terguling. Omong kosong nih perempuan. Dan para rasul tidak percaya. Catat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Para rasul tidak langsung percaya loh. Mereka sama seperti kita. Mereka juga betul-betul paham orang mati, ya mati. Nggak bangun lagi. Karena itu mereka pikir ini perempuan omong kosong semua. Ayat 12. Petrus satu-satunya murid yang dicatat di Lukas ini, yang pengen ngecek sendiri. Ini benar omong kosong apa enggak ya para perempuan ini ya. Dia lari cepat-cepat ke kubur Yesus dan dia menemukan benar. Nggak ada mayatnya. Batu sudah terguling. Cuma ada kain kapan. Apakah Petrus percaya Yesus bangkit? Tidak. Petrus dicatat oleh Lukas, dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Mungkin ada faktor kepercayaan di situ, tapi dia masih ragu-ragu, benar nggak ya? Apa iya sih bisa bangkit lagi? Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang pada akhirnya membuat mereka semua percaya? Apa ya? Kita tentunya perlu bertanya, kok mereka semua ini tiba-tiba terus percaya? Bahkan pada akhirnya, akibat kepercayaannya kepada Yesus yang bangkit itu,
Mereka hidupnya jadi susah, jadi menderita. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tahun 2011 ada sebuah film berjudul The Ride. Ini film horor Bapak Ibu Saudara. Film horor, saya tuh paling gak suka nonton film horor ya. Tapi ini satu-satunya film horor yang saya suka. Kenapa? Karena ini berdasarkan kisah nyata. Ini film didasarkan dari seorang buku karangan jurnalis Amerika, itu bukunya yang di sebelah kiri. The Ride, sebelah kanan itu adalah filmnya. Yang bernama Matt Baglio. Jadi Matt Baglio ini seorang jurnalis Amerika yang bertugas di Roma. Lalu ketika di Roma dia itu mewawancarai seorang Romo yang bernama Gary Thomas, yang awalnya dia tugas di California, di US, tapi dia ditugaskan untuk belajar pengusiran setan di Roma. Nah menarik sekali, Romo Gary Thomas ini adalah orang yang sangat skeptis terhadap semua hal yang supranatural. Jadi di dalam film, saya belum baca bukunya tapi saya sudah tonton filmnya, beberapa kali saya tonton filmnya. Dia itu mencoba menjelaskan segala sesuatu yang jadi dia itu diceritakan dia belajar langsung ke lapangan. Dia mengikuti seorang Romo senior yang memang dunianya pelayanannya pengusiran setan. Dia pergi ke sana sini mengalami ini dan itu kejadian aneh, tetapi dia selalu punya penjelasan rasional terhadap apa yang dia lihat. Sampai pada akhirnya dia mengalami hal-hal yang udah nggak ada lagi penjelasan rasional buat dia. Hanya bisa menerima bahwa betul dunia roh ini ada dan mengganggu kita. Singkat cerita pada akhirnya Gary Thomas ini, Romo Gary Thomas menjadi eksorsis, pengusir setan. Dari orang yang sangat skeptis, nggak percaya sama hal-hal gitu, ketika mengalami sendiri, akhirnya jadi pengusir setan. Itu pelayanan utama dia. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dia mengalami sendiri, sehingga yang tadinya sangat skeptis, dia bahkan menjadi percaya dan dia menjadi melakukan pelayanan pengusiran setan. Ini yang terjadi juga dengan para murid Bapak Ibu Saudara. Apa something yang terjadi itu? Mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Dan perjumpaan inilah yang mengubah hidup para perempuan dan para rasul secara radikal. Kita ambil contoh Petrus yang dikisahkan di sini. Petrus itu kesian ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di masa Prapaskah selalu dikotbahin jadi contoh yang buruk. Kenapa? Nyangkal Yesus 3 kali. Paling banyak omong, tetapi nyangkal Yesus 3 kali. Paling banyak diomongin yang jelek-jelek Bapak Ibu Saudara. Petrus yang pada awalnya bingung, akhirnya pun percaya sama Yesus yang telah bangkit. Dan si penyangkal ini, kalau kita ingat nanti di peristiwa Pentakosta, dia yang berkhotbah dengan lantang, dengan berani. Ada 3.000 orang yang bertobat. Bahkan dia taat dan setia sampai mati disalibkan. Ini lukisan Petrus yang mati disalibkan terbalik. Karena dia merasa dia nggak patut mati dengan cara yang sama dengan Tuhan dan Juru Selamatnya itu Kristus. Dia nggak mau mati dengan cara yang sama. Karena itu ketika dia dihukum, disalibkan, tradisi mencatat dia minta disalib dibalikan. Semua perubahan yang radikal ini terjadi setelah mereka berjumpa bukan dengan Yesus yang mati dikubur, bukan. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan hidup. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ini pertanyaan para malaikat kepada para perempuan. Dan ini pertanyaan Tuhan yang Tuhan ingin tanyakan pada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, disadari atau tidak sedikit orang Kristen yang hanya berupaya mencari Yesus yang mati disalibkan, tetapi tidak berupaya untuk mencari Yesus yang telah bangkit dari kematian dan hidup. Apa bedanya sih? Emang apa bedanya kalau saya cuma cari Yesus yang mati dan tidak Yesus yang bangkit? Bapak Ibu Saudara, Yesus mati disalibkan untuk menebus orang berdosa dari maut. Siapa sih yang mau diselamatkan? Siapa yang mau diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua orang mau selamat. Semua orang mau bilang ke Yesus, Yesus, ingat aku ketika Engkau datang kembali. Ingat aku, selamatkan aku. Semua orang mau diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa meratapi menyesali dosa kita. Karena kita ingin diselamatkan. Tetapi bisa jadi di saat yang bersamaan, hidup kita tidak pernah berbalik datang kepada Tuhan yang hidup itu. Contoh yang paling nyata di dalam kisah Injil ada ya Yudas Iskariot.
Injil mencatat Yudas itu nyesal banget. Sangat menyesal sudah menjual Yesus. Tapi menyesal bukan berarti bertobat berbalik kepada Tuhan. Dia menyesal, meratapi apa yang dia lakukan. Lalu dia bunuh diri. Seorang tokoh penting di dalam sejarah kekristenan, khususnya di Amerika Serikat, di dalam kebangunan rohani di sana bernama Jonathan Edwards. Dia pernah menulis sebuah buku, sebuah tulisan, Religious Affections. Saya pikir sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengalaman rohani yang sejati. Di sana dia paparkan, apa sih tanda-tanda pengalaman rohani yang sejati? Salah satunya Bapak Ibu Saudara, air mata kita itu tidak membuktikan pertobatan kita. Sama sekali enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di KKR dengerin khotbah kita nangis-nangis, aduh Tuhan, aku menyesal ya, aku salah, mohon ampun. Kita nangis. Itu bukanlah bukti pertobatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Air mata kita bukanlah bukti dari pertobatan kita. Tanda pengalaman rohani yang sejati, tanda pertobatan kita adalah hidup kita yang diubahkan dari budak dosa menjadi budak Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa dosa. Itu adalah bukti pertobatan. Dan ini hanya dimungkinkan jika kita percaya pada Yesus yang bukan hanya mati, tetapi bangkit mengalahkan kuasa dosa. Kebangkitan Yesus ini memulai suatu zaman yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia menjungkir balikan segala sesuatu. Air mata bukanlah akhir cerita. Ratapan akan berubah menjadi tarian. Seorang penulis, seorang pendeta asal Amerika Serikat yang mendirikan satu gereja yang sangat besar di New York City, salah satu kota yang sangat sekuler di Amerika Serikat, Tim Keller, di dalam buku terbarunya, dia mengatakan, "The cross and resurrection is the great reversal." Kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah penjungkir balikan yang besar sekali. Kristus mengalahkan kematian dengan cara seolah-olah kalah dari kematian. Tapi dia pada akhirnya menang. Bapak Ibu Saudara, Tim Keller ini menuliskan ini bukan dalam kondisi sehat walafiat. Tim sekarang sedang menjalani terapi kanker yang kedua. 2002 dia sudah divonis kanker. Waktu itu kanker tiroid. Menjalani kemoterapi, sembuh. Lalu sekitar tahun lalu divonis lagi kanker pankreas. Dan saat ini belum bersih. Tetapi dia mengatakan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Menjungkir balikan segala sesuatu bahwa dunia ini tidak akan berakhir pada kesia-siaan. Kita ini punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini tidak sedang berakhir menuju pada nothingness, ketiadaan. Kalau kita lihat berita setiap hari Bapak Ibu Saudara, COVID yang gak beres-beres. Beberapa minggu lalu dikabarkan mutasi B117 sudah masuk Jakarta. Belum B117 beres, 2 hari yang lalu kita mendengar berita ada mutasi baru lagi. Dari B117 yang namanya E484K, apalah itu kita nggak paham. Tapi terus bermutasi, kita bertanya kapan beresnya ini pandemi yang sudah sedemikian menghancurkan kehidupan kita. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan. Berita mencatat hampir 10 juta orang kehilangan pekerjaan, bahkan di antara kita pun bergumul sampai detik ini mencari pekerjaan. Pengangguran di mana-mana. Kejahatan semakin banyak, teror terhadap orang yang mau beribadah, sakit penyakit. Sekitar bulan lalu Bill Gates pun menulis bukunya How to Avoid a Climate Disaster, yang memang menunjukkan Bapak Ibu Saudara, ini kenapa sih dia harus nulis buku itu? Karena memang ini lagi bahaya ini hidup kita. Kalau kita lihat semua berita ini Bapak Ibu Saudara, kita cuma bisa bilang ini mau kemana dunia ini ya? Kok chaotic sekali di setiap aspek. Tetapi dengan kebangkitan Kristus,
kita tahu pasti semua ini tidak berakhir pada ketiadaan dan kesia-siaan. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada akhirnya Tuhan akan memulihkan seluruh ciptaannya. Tuhan ini sekarang sedang memulihkan seluruh ciptaannya. Segala kejahatan dan penderitaan ini akan ada akhirnya karena Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut melalui kebangkitannya. Karena itu kita ini punya pengharapan setelah kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerajaan Allah itu sedang terus hadir. Sehingga nanti kepenuhannya ketika Kristus datang kembali. Itulah kita akan betul-betul berpesta di dalam perjamuan anak domba Allah. Karena kita punya pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Kita pun punya pengharapan untuk kehidupan kita saat ini. Saya senang nonton film perang. Kenapa senang? Bukan senang dengan perang, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya senang karena di dalam setiap film perang pasti ada tokoh-tokoh heroik yang melakukan tindakan perlawanan. Bapak Ibu Saudara, kalau film perang itu ya, orang perang, lalu udah terdesak, udah hampir habis, udah berdarah-darah senjata, amunisi udah tinggal sedikit, bahkan mungkin tinggal tangan kosong sama pisau di senjatanya. Ada dua skenario. Skenario pertama, tidak ada bala bantuan yang sedang datang. Skenario kedua, ada bala bantuan yang sedang datang. Kira-kira mana orang yang akan lebih fighting? Tentu skenario yang kedua. Dia tahu betul ada bala bantuan yang lagi datang sebentar lagi. Karena itu saya akan terus fight. Saya punya pengharapan sebentar lagi bantuan datang dan ketika itu datang, habis kau semua musuh ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah gambaran ketika kita mengimani apa yang dikatakan Kristus, dia akan datang kembali. Seperti yang kita akui setiap minggunya dalam pengakuan iman rasul. Help is on the way. Akhirnya nanti akan semua dinyatakan yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang kudus. Itu yang akan dibenarkan. Itu yang akan menang. Kejahatan, penderitaan, dan dosa tidak akan pernah menang. The end is near. It is coming. Karena itu kita punya pengharapan untuk menjalankan kehidupan kita saat ini. Inilah kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan Petrus si penyangkal menjadi seorang pemberita Injil yang berani, yang mengubah Saulus si penganiaya jemaat menjadi perintis jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau selama puluhan tahun jadi orang Kristen, selama puluhan tahun kita merayakan Paskah, dan hidup kita tidak pernah serupa dengan Kristus, mungkin karena kita tidak pernah sungguh-sungguh percaya pada kuasa kebangkitan Kristus yang bisa mengubah hidup kita secara radikal. Kita sering sekali mendengar di zaman ini, believe in yourself. Khususnya ini para motivator ya Bapak Ibu Saudara. Sering sekali saya mendengar, believe in yourself is the key to success. Wow, kayaknya keren ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya waktu persiapan sempat browsing, lihat website para motivator Indonesia. Lalu banyak sekali yang mengatakan begini, apapun yang dapat kita bayangkan, asal kita percaya, akan dapat kita capai. Ada amin? Wah, nggak ada amin ya di sini ya. Amin masih tidur. Apapun yang dapat kita bayangkan, asal kita percaya, akan dapat kita capai. Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya adalah kepercayaan the law of attraction. Atau yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Apapun yang kita pikirkan terus-menerus pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Dan tidak sedikit orang Kristen yang percaya ini. Positive thinking, believe in yourself, percaya terus, berpikir positif. Saya kok kadang bertanya ya, kok bisa ya manusia sedemikian percaya pada dirinya sendiri? Padahal dengan pasti kita begitu banyak hal dalam hidup yang gak bisa kita kendalikan, kita tahu itu. Tapi kok sedemikian kita bisa percaya sama diri ya? Orang yang berpikir positif pun bisa kena musibah yang dia tidak harapkan, kena sakit yang mematikan dan tidak pernah sembuh, sekalipun dia berpikir positif. Saya jadi bertanya Bapak Ibu Saudara, kalau sedemikian mudahnya kita percaya pada diri kita sendiri, believe in yourself, kenapa begitu sulit untuk percaya pada kuasa kebangkitan Kristus?
Kalau kita bisa percaya pada kemampuan kita yang terbatas, kenapa begitu sulit mempercayai kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang bisa mengubah hidup kita secara radikal? Ini seperti seorang bayi, seorang balita yang belajar renang, lalu dia langsung nyemplung. Ketika nyemplung, sambil nyemplung dia pikir, aku bisa, udah kelelep, aku bisa. Believe in yourself, aku bisa. Kita bisa kalau kita bilang ke pelatih renang, topang aku untuk belajar berenang. Mungkin kita kelelep, tapi ditopang terus. Mungkin kita kelelep, ditopang terus dengan kuat kuasa kebangkitan Kristus. Percaya dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit tidak lalu berarti semua permasalahan dan penderitaan kita berakhir dalam sekejap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keadaan yang kita hadapi bisa jadi belum berubah, tapi kita pasti berubah. Petrus dan Paulus hidupnya itu setelah percaya makin susah. Setelah percaya pada Kristus yang bangkit, hidupnya penuh dengan penderitaan, tetapi diri mereka berubah secara radikal. Situasi mereka mungkin belum membaik, tapi kita pasti menjadi lebih seperti Kristus. Kerajaan Allah pun dinyatakan. Kita mendengar saat ini situasi Myanmar sangat tidak menentu. Ini suster yang viral beberapa waktu yang lalu, Suster Anne Rose, yang ketika semua orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia datang ke tengah-tengah militer yang sedang membabi buta menembaki para demonstran. Sambil menangis bercucuran air mata, tolong hentikan semua kegilaan ini. Kok bisa ya dia lakukan itu ya? Sampai sekarang masih terjadi kudeta, gak jelas masa depan Myanmar. Tapi ada orang-orang seperti Suster Anne Rose yang saya meyakini, karena kepercayaannya pada kuasa kebangkitan Kristus, dia bisa melakukan hal-hal gila seperti ini. Gila dalam tanda kutip. Gilianiza Jatlin Rusli, usia 18 tahun. Kalau saya sebut namanya panjang ini mungkin nggak ada yang tahu ya Bapak Ibu Saudara, sedikit yang tahu. Populernya dipanggilnya dengan Lian. Lian anak dari putri dari keluarga mantan penatua Bapak Willy Rusli. Kemarin saya sudah izin ke Lian untuk bisa men-sharingkan tentang pergumulan ini. Sebagian dari kita tahu, Tuhan mengizinkan penderitaan yang luar biasa yang Lian alami selama berbulan-bulan. Waktu saya pertama kali mendengar kondisi Lian, saya itu tanya sama Tuhan. Saya rasanya pengen protes. Tuhan, kenapa Lian? Kenapa Lian? Kenapa bukan orang-orang yang ngebom gereja itu Tuhan? Kenapa bukan mereka? Kenapa Lian? Saya rasanya mau marah waktu saya dengar itu Bapak Ibu Saudara. Saya waktu telepon dia bulan November atau Desember, Lian lagi kesakitan. Setelah telepon itu saya rasanya pengen marah sama Tuhan. Tapi kemarin siang saya telepon Lian. Suaranya semangat sekali. Saya dengar, wah Lian, suara kamu semangat ya hari ini. Dari suara itu terdengar ya Bapak Ibu Saudara, suaranya semangat sekali. Gimana kondisi kamu? Sampai saat ini Lian belum bisa jalan. Waktu itu ada operasi, ada something di otaknya, dioperasi, puji Tuhan sudah selesai. Sekarang ada gangguan juga kista di punggung yang belum selesai. Dan sekarang Lian sudah berbulan-bulan gak bisa jalan. Di usianya yang 18 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi dia, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Kita akan dengarkan video berikut ini.
Terima kasih buat Lian yang sudah mengizinkan videonya untuk di-sharingkan kepada kita semua. Lian adalah murid katekisasi saya. Tapi murid katekisasi saya ini mengajarkan saya bagaimana beriman pada kuat kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Lian sudah mengajarkan saya dan mengajarkan keluargamu di Gereja Kristus Bogor. Sekalipun situasi mungkin belum berubah, tetapi karena kuat kuasa kebangkitan Kristus, kita diubahkan. Bahkan di dalam situasi seperti itu pun, kita bisa melayani orang lain. Kita bisa jadi berkat. Kita bisa tetap berpengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus yang kita imani bukan hanya mati. Dia bangkit dan hidup. Beban apa yang sedang menindih hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Jangan cari Yesus di antara orang mati. Carilah Yesus yang telah bangkit dan hidup itu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku diselamatkan, menggapai lemah, ku cari satu pegangan yang bisa ku cengkeram kuat-kuat, agar aku tetap bertahan saat ku menyerah, tak sanggup lagi. Terpuruk jiwa ini lelah, kosong dan bimbang, penuh prasangka. Berkubang aku dalam lumpur dosa, terhenyak dalam kehancuran. Meski tertawa, ku tahu itu hampa, hanya berpura-pura di balik senyum dan sapa. Begitupun suara bisingnya dunia, tipu daya media, gemerlap dan pikat yang fana, kubiarkan mendera. Kedagingan merontokkan segenap batin dan jiwa. Ku kejar nafsu duniawi yang sia-sia. Jubah kemunafikan ku kenakan, berhiaskan serakah dan kepalsuan, melapis hati nan keras dan bebal, terjerumus dalam hidup tercela. Ya Tuhan, masih juga Kau panggil namaku. Hancurkan hati yang beku, keringkan air mata. Kau datang untuk mati bagiku, membasuh kekotoranku dengan darah-Mu. Ya Tuhan, hanya Kau yang sanggup bebaskanku dari murka Sang Bapa. Darah yang kudus itu tercurah, Kau tanggung hina dan celah yang selayaknya kuterima. Tanpa pengorbanan tiada kuperoleh pengampunan. Tanpa kematian-Mu, apa arti hidupku? Kasih yang sempurna telah patahkan. Aku tersungkur memperoleh anugerah. Siapakah aku yang telah Kau selamatkan? Kau layakkan di meja perjamuan. Tak dapat
selami rancangan-Mu, Tuhan. Kubur itu kosong, Kau dibangkitkan. Di dalam terang, tak lagi ku menggapai. Dalam ketulusan, ku kejar kekudusan. Cintai waktu teduh denganmu, Tuhan. Bercerita tentang kasih-Mu, Yesus, ketika aku diselamatkan.